Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Daryono dari Fakultas Manajemen Kampus Bekasi. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit membawakan atau menjelaskan tentang materi pertumbuhan ekonomi. Pengertian pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang tercermin dari kenaikan produk domestik bruto yang biasa disingkat PDB atau produk nasional bruto yang disingkat biasanya itu PNB. Pertumbuhan ekonomi dapat didefinisikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksikan dalam masyarakat bertambah. Masalah pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai masalah makroekonomi jangka panjang. Dari satu periode ke periode lainnya, kemampuan suatu negara untuk menghasilkan barang dan jasa akan meningkat. Kemampuan yang meningkat ini disebabkan karena faktor-faktor produksi dan selalu mengalami penambahan dalam jumlah dan kualitasnya. Investasi akan menambah jumlah barang modal. Teknologi yang digunakan berkembang, di samping itu tenaga kerja bertambah sebagai akibat dari perkembangan penduduk ya teman-teman. Dan yang terakhir, pengalaman kerja dan pendidikan menambah keterampilan mereka. Ciri-ciri pertumbuhan ekonomi. Yang pertama, peningkatan output nasional PDB atau PNB. Artinya terjadi kenaikan dalam nilai total barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu negara selama periode waktu tertentu ya. Biasanya diukur melalui produk domestik bruto. Kemudian PDB atau produk nasional bruto PNB artinya ekonomi menghasilkan lebih banyak dan memiliki nilai tambah lebih besar. Yang kedua, perubahan struktur ekonomi. Misalnya dari agraris ke industri. Ya contohnya itu ya seperti pergeseran kontribusi sektor ekonomi dari sektor ekonomi primer atau pertanian mungkin ya ke sektor sekunder atau industri. Dan tersier jasa, contoh perkembangan yang awalnya bergantung pada pertanian lalu beralih ke industri manufaktur. Yang ketiga, peningkatan produktivitas. Apa sih peningkatan itu? Ya contohnya setiap unit input tenaga kerja, modal atau yang lainnya itu menghasilkan output yang lebih tinggi karena efisiensi dan teknologi yang meningkat. Ya hasilnya biaya produksi menurun, keuntungan kita jadi naik dan pertumbuhan ekonomi akan lebih cepat ya teman-teman. Kemudian yang keempat, meningkatkan standar hidup masyarakat. Ya yang dimaksud peningkatan standar hidup masyarakat itu ya misalnya pendapatan per kapita naik, daya beli masyarakat naik, dan masyarakat dapat memenuhi kebutuhan dasar serta menikmati layanan pendidikan kesehatan yang lebih baik juga mungkin ya. Tanda-tandanya apa sih? Ya biasanya itu ditandai dengan meningkatnya indeks pembangunan manusia. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. 1. Sumber daya alam. 2. Sumber daya manusia. 3. Modal atau investasi. 4. Teknologi. 5. Kebijakan fiskal dan moneter. Itu termasuknya kebijakan pemerintah ya. Sumber daya alam apa aja sih itu? Sumber daya alam seperti air, tanah, hutan, hasil tambang menjadi bahan baku penting dalam proses produksi. Contoh, Indonesia memiliki sumber daya tambang seperti batu bara, nikel yang berkontribusi besar terhadap ekspor dan pendapatan negara. Yang kedua, sumber daya manusia.
Apa sih sumber daya manusia itu ya kualitas tenaga kerja menentukan produktivitas dan efisiensi kerja. Pendidikan dan pelatihan meningkatkan keterampilan daya saing tenaga kerja ya. Contohnya peningkatan kualitas guru dan pelatihan vokasi bagi pelajar untuk mendukung industri di Indonesia. Yang ketiga itu modal ya. Modal atau investasi. Modal sangat penting ini juga sih. Modal digunakan untuk membeli peralatan, membangun infrastruktur, dan mengembangkan usaha. Investasi memperbesar kapasitas produksi juga tentunya dan mendorong pertumbuhan. Contohnya investasi asing di sektor manufaktur dan pembangunan jalan tol di Indonesia yang memperlancar distribusi barang. Kemudian yang keempat, teknologi. Teknologi juga meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Penggunaan mesin modern dan sistem digital mempercepat produksi dan distribusi. Contohnya ya, digitalisasi UMKM seperti melalui platform e-commerce dan penggunaan mesin otomatis di pabrik. Yang kelima, kebijakan pemerintah, fiskal dan moneter. Kebijakan pemerintah melalui pengeluaran dan penerimaan negara seperti pembangunan infrastruktur dan pemberian subsidi. Kalau untuk kebijakan moneternya, pengaturan jumlah uang beredar dan suku bunga oleh bank sentral untuk menjaga kestabilan ekonomi. Yang dimaksud di sini biasanya itu BI ya. Contohnya untuk kebijakan fiskal, program bantuan sosial dan pembangunan jalan nasional. Kalau untuk yang moneter, contohnya itu penurunan suku bunga oleh Bank Indonesia untuk mendorong pinjaman dan investasi. Selanjutnya, teori-teori pertumbuhan ekonomi. Yang pertama itu ada teori klasik, yang kedua teori neoklasik, yang ketiga teori pertumbuhan endogen. Kita bahas yang pertama aja dulu ya. Teori klasik itu teori yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi ditentukan oleh akumulasi modal, tenaga kerja, dan pasar bebas. Spesialisasi dan efisiensi pasar akan meningkatkan produktivitas dan memperluas produksi. Contohnya revolusi industri di Inggris di abad 18, di mana modal diinvestasikan dalam pabrik dan mesin dan pasar bergerak bebas tanpa banyak intervensi pemerintah. Kemudian itu yang kedua, teori neoklasik ya. Teori neoklasik ini menjelaskan atau menekankan bahwa dalam jangka panjang pertumbuhan tidak hanya bergantung pada modal dan tenaga kerja, tetapi juga kemajuan teknologi sebagai faktor utama. Teknologi dianggap sebagai faktor eksternal yang akan meningkatkan produktivitas. Contohnya itu kemajuan teknologi di Amerika Serikat pada tahun 1990-an itu meningkatkan efisiensi di sektor bisnis dan mendorong pertumbuhan ekonomi secara signifikan. Kemudian yang ketiga, teori pertumbuhan endogen ya. Teori pertumbuhan endogen ini menjelaskan berbeda dari teori neoklasik dan teori ini menyatakan bahwa teknologi dan inovasi berasal dari sistem ekonomi melalui investasi dan pendidikan, riset, ataupun pengembangan R&D. Pemerintah dan sektor swasta memiliki peran besar menciptakan pertumbuhan.
Contohnya itu Korea Selatan mungkin. Korea Selatan ini berinvestasi besar-besaran dalam pendidikan dan teknologi sejak tahun 1970-an. Ya, hasilnya itu yang menghasilkan perusahaan seperti yang ada saat ini ya. Ada Samsung, Hyundai, serta pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat juga. Selanjutnya, indikator pertumbuhan ekonomi. Yang pertama itu ada PDB atau PDB per kapita, yaitu PDB mengatur atau mengukur total nilai barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu negara, atau tapi dalam periode tertentu. PDB per kapita adalah PDB dibagi jumlah penduduk, mencerminkan rata-rata pendapatan masyarakat. Contohnya itu ya, jika PDB Indonesia meningkat dari 15.000 triliun ke 16.000 triliun, ini menunjukkan ekonomi tumbuh. PDB per kapita tahun 2003 Indonesia sekitar 4.800 USD ya. Selanjutnya, laju inflasi. Laju inflasi itu apa sih? Laju inflasi itu inflasi mengukur presentasi kenaikan harga barang dan jasa secara umum dalam satu periode. Inflasi yang stabil mencerminkan pertumbuhan ekonomi yang sehat. Contohnya itu inflasi Indonesia di tahun 2022 ya, mencapai 5,5% akibat kenaikan harga BBM dan bahan pokok itu. Kemudian yang ketiga, tingkat pengangguran. Tingkat pengangguran itu ya presentasi angkatan kerja yang tidak memiliki pekerjaan. Semakin rendah angka pengangguran, semakin produktif suatu negara. Contohnya, tingkat pengangguran Indonesia pada tahun 2023 ya, itu kalau nggak salah tercatat sekitar 5,45% itu. Kemudian yang keempat ada neraca perdagangan. Neraca perdagangan itu ya selisih antara nilai ekspor dan impor suatu negara. Neraca perdagangan yang surplus menunjukkan pertumbuhan ekonomi melalui sektor luar negeri. Contohnya itu Indonesia mencatat surplus neraca perdagangan sebesar 7,56 US dollar miliar itu malah pada tahun kuartal 1 2023. Kemudian yang kelima itu indeks pembangunan manusia. Nah, ini yang seperti kita bahas pada perkuliahan kemarin ya, bujune IPM ini ya. IPM itu untuk mengukur kualitas hidup masyarakat berdasarkan 3 aspek utama. Yang pertama itu pendidikan, kesehatan, dan standar hidup. Semakin tinggi IPM itu juga semakin baik untuk kualitas pertumbuhan ekonomi pada suatu negara. Yang contohnya kemarin yang dibilang IPM baik itu contohnya Singapura itu ya, karena penduduknya sedikit, IPM-nya sangat baik itu kalau dibanding Indonesia ya Bu. Contohnya kalau di Indonesia sendiri, IPM Indonesia pada tahun 2023 mencapai 74,39%. Ini juga udah termasuk kategori tinggi kalau mengingat warga kita itu sangat banyak dibandingkan negara Singapura itu. Selanjutnya, dampak pertumbuhan ekonomi. Ada 2 dampak. Yang pertama ini dampak pertumbuhan ekonomi positif. Ada peningkatan pendapatan masyarakat, penurunan angka pengangguran, dan meningkatkan daya beli. Untuk dampak pertumbuhan ekonomi yang negatif itu
juga ada kesenjangan ekonomi, kerusakan lingkungan, karena ya contohnya itu ada tambang yang terus diambil kan lama-lama juga habis ya. Kemudian selanjutnya ada urbanisasi yang tidak terkendali. Terima kasih, cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat menjadi ilmu yang bermanfaat dan bermanfaat bagi kita semua. Saya Ahmad Daryono mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.